Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube kami. Di sini kita akan membahas tentang pelajaran matematika, khususnya tentang barisan dan deret. Sebelum kita mulai membahas materi, yuk kenalin dulu dengan anggota kelompok kami. Di sini ada saya sendiri, Fitri Rayadiani, dan dua teman saya, yaitu Nuraini Azhara dan Sidki Habibi. Nah, untuk materi pertama, mari kita bahas mengenai barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah urutan bilangan yang memiliki aturan atau pola tertentu. Elemen-elemen dari suatu bilangan disebut dengan istilah suku. Elemen pertama disebut suku pertama atau U1. Elemen kedua disebut suku kedua atau U2. Dan elemen ketiga disebut suku ketiga atau U3 dan seterusnya sampai pada elemen ke N. Aturan atau pola dari suatu barisan dapat dinyatakan dalam bentuk definisi atau dapat juga dinyatakan dalam bentuk rumusan. Barisan ini sangat penting dalam matematika terapan karena sering digunakan untuk memodelkan fenomena yang berubah secara bertahap dan teratur, seperti perkembangan keuntungan usaha, pertumbuhan populasi, atau perubahan nilai dalam waktu tertentu. Misalnya, dalam barisan aritmatika, setiap suku berikutnya diperoleh dengan menambahkan bilangan tetap atau disebut dengan beda atau B ke suku sebelumnya. Rumus umum suku ke N barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 tutup kurung dikali B, di mana A adalah suku pertama dan B adalah beda antar suku. Nah, sekarang untuk mencari rumus beda barisan aritmatika, kita bisa menggunakan rumus B sama dengan UN dikurangi 1, di mana UN adalah suku ke N, U1 atau A adalah suku ke 1, UN dikurangi 1 adalah suku ke N, B beda suku, N banyak suku benda barisan aritmatika. Sekarang kita masuk ke contoh soal 1. Di sini kita diminta untuk menentukan pola suku ke N dari barisan di bawah ini, yaitu 3, 7, 11, 15, 19, di mana A sama dengan 3, B sama dengan 4. Di sini kita menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 tutup kurung dikali B. Dengan memasukkan nilai-nilai tersebut, maka didapat polanya adalah 4N dikurangi 1. Di sini masuk ke soal 1 bagian B, di mana 50, 47, 44, 41, 38. Kita masih menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 tutup kurung dikali B, di mana A-nya adalah 50, B-nya adalah minus 3. Nah, kita masukkan ke dalam rumus, maka polanya yang didapat adalah minus 3N ditambah 53. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan suku ke-22 dan ke-135 dari barisan di bawah ini. A 3, 7, 11, 15, 19, dan seterusnya. B 50, 47, 44, 41, 38, dan seterusnya. Cara penyelesaiannya yaitu dari deret baris di atas telah didapatkan polanya yaitu 4N dikurangi 1. Suku ke-22 sama dengan 4N dikurangi 1 sama dengan 4 dikali 22 dikurangi 1, hasilnya yaitu 87. Suku yang ke-135 sama dengan 4N dikurangi 1 sama dengan 4 dikali 135 dikurangi 1, hasilnya yaitu 539. Berikut cara penyelesaian soal yang B. Dari deret baris di atas telah didapatkan polanya yaitu min 3N ditambah 53. Suku ke-22 sama dengan min 3N ditambah 53. Min 3 dikali 22 ditambah 53 hasilnya yaitu min 13. Suku ke-135 sama dengan min 3N ditambah 53. Min 3 dikali 135 ditambah 53 hasilnya yaitu min 352. Deret bilangan aritmatika. Deret aritmatika dalam matematika terapan adalah jumlah suku-suku dari barisan aritmatika, di mana setiap suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya dengan menambahkan suatu selisih tetap atau beda. Deret aritmatika adalah jumlah N suku pertama dari barisan aritmatika. Ciri deret aritmatika adalah suku-suku bilangan yang dijumlahkan memiliki selisih tetap. Contohnya yaitu 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11 ditambah 13 ditambah 15 dan seterusnya. Dalam konteks matematika terapan, deret aritmatika memiliki berbagai aplikasi, termasuk dalam perhitungan keuangan, pemodelan pertumbuhan populasi, dan analisis fenomena alam. Nah, di sini keuntungan menggunakan deret aritmatika yaitu ada 3. Yang pertama yaitu sederhana. Rumus-rumus deret aritmatika relatif mudah dipahami dan diterapkan. Yang kedua yaitu efektif, dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan jumlah yang besar dengan mudah. Dan yang terakhir, presisi, hasil perhitungan dengan deret aritmatika relatif akurat jika data inputnya benar.
Contoh soal 1. Suatu perusahaan memiliki 10 karyawan dengan gaji awal 5 juta rupiah per bulan. Setiap tahun, gaji mereka meningkat sebesar 500.000. Berapa total gaji yang harus dibayarkan perusahaan setelah 5 tahun? Penyelesaian. Diketahui A. Suku pertama sama dengan 5 juta rupiah. B. Beda sama dengan 500.000 rupiah. N. Jumlah tahun sama dengan 5. UN sama dengan A plus dalam kurung N min 1 tutup kurung B sama dengan 5 juta plus buka kurung 5 min 1 tutup kurung 500.000 sama dengan 5 juta plus 2 juta sama dengan 7 juta. SN sama dengan N garis miring 2 kali buka kurung A plus UN tutup kurung S5 sama dengan 5 garis miring 2 kali buka kurung 5 juta plus 7 juta tutup kurung S5 sama dengan 2,5 kali 12 juta S5 sama dengan 30 juta ribu rupiah. Jadi total gaji yang harus dibayarkan perusahaan setelah 5 tahun adalah 30 juta rupiah. Contoh soal 2. Tentukan jumlah 20 suku pertama deret 3 plus 7 plus 11 plus titik-titik. Penyelesaian. Pertama, kita perlu mencari beda. Caranya yaitu mengurangi suku setelah dan suku sebelumnya. Jadi B sama dengan UN kurangi UN min 1. B sama dengan U2 kurangi U1. B sama dengan 7 min 3. B sama dengan 4. Contoh soal 2. Selanjutnya, masukkan B sama dengan 4 untuk mencari S20 dengan rumus deret aritmatika. Maka SN sama dengan 1 garis miring 2N kurung 2A plus kurung N min 1 kurung B tutup kurung. SN sama dengan 1 garis miring 2 titik 20 kurung 2 titik 3 plus kurung 20 min 1 tutup kurung 4 tutup kurung. SN sama dengan 10 kurung B plus 19 titik 4 tutup kurung. SN sama dengan 10 kurung B plus 76 kurung. SN sama dengan 10 buka kurung 82 tutup kurung. SN sama dengan 820. Jadi jumlah 20 suku pertama yaitu 820. Jadi kesimpulannya, baris dan deret aritmatika memiliki aplikasi luas dalam berbagai bidang, termasuk keuangan, fisika, ilmu komputer. Memahami konsep ini penting untuk memecahkan berbagai masalah matematis yang melibatkan pola dan penjumlahan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Jika ada pertanyaan atau masukan, kami dengan senang hati menerimanya. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat.